Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video observasi hewani dari saya Muhammad Kaisar Mubarak NPM 111922/19 tentang observasi peternakan sapi. Ya, saya pilih di hewani ini karena salah satunya adalah di daerah saya banyak sekali ya potensi yang ada di peternakan. Nah, lokasinya di Kragan Rembang. Dan salah satu juga saya ingin observasi tentang di peternakan sapi adalah maraknya PMK atau penyakit PMK sekarang. Jadi saya ingin meneliti ke sana, observasi ke sana, kenapa bisa terjadi seperti itu dan apa penyebabnya. Begitu teman-teman. Nah, ini lokasinya berada di dekat kampung saya sendiri ya. Simak videonya dan jangan lupa like and subscribe ya. Selamat menonton. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Mubarak. Di sini saya izin tugas yaitu observasi tentang potensi sumber daya alam yang saya pilih adalah sumber daya alam hewani. Nah, nantinya saya akan wawancara juga akan mengikuti tentang bagaimana tentang peternakan. Oke, simak videonya. Teman-teman, kali ini observasi tentang peternakan sapi. Ya, kenapa saya pilih dari peternakan sapi? Karena banyak potensi yang ada di desa saya mengenai peternakan itu juga banyak tantangan juga nih. Kemudian ada juga mengenai tentang saya ingin mengetahui tentang PMK dan bagaimana mengatasinya oleh masyarakat sekitar tahu dan pengolahan nantinya sapi ini gitu teman-teman. Nah, pada saat saya di sana ya observasi di sana itu ya berhubung sapi-sapi yang lain sudah terjual, jadi saya cuman bisa membuat video satu sapi saja karena sapi yang lain dari penjual bilangnya sudah kejual. Jadi ini saya video tentang satu sapi tersebut dan sapi tersebut terkena PMK teman-teman. Jadinya saya ingin mengetahui apa yang terjadi pada saat sapi tersebut gitu. Dan pengolahan sapi juga banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya adalah sapi ini untuk ya rendang dan sebagainya, dan potensi untuk ke arah makanan lebih menyajikan karena juga ini mau mendekati dengan hari raya kurban. Seperti itu biasanya kalau hari raya kurban ini harga sapi akan naik. Begitu teman-teman, itu pendapat dari penjualnya sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui bagaimana cara merawat dan kebersihannya, seperti itu teman-teman. Jadi merawat kebersihan juga harus kita bersih ya, supaya nantinya sapinya juga baik, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah proses dari pemberian makan, karena tadi sudah diberi makan yang namanya tumbuhan ya, atau kalau orang sini mengatakan bahwasannya suket gajah ya. Nah, ini dikasih makan yaitu konsentrat ya. Nah, itu ada dedek dan sebagainya itu buat kalau di sini dikatakan yang namanya combor atau meminum gitu. Itu ada konsentratnya ya. Tiap hari harus dikasih seperti itu, sistem makan terus jam karena berhubung saya ke sana itu sore, jadi pas waktu pelaksanaan diberi makan konsentrat tersebut atau pemberian perairan. Nah,
Ini cara pemberian senternya ya. Jadi harus jeli ya. Jadi peternak harus jeli bahwasanya pemberian konsentrat itu harus ya. Pemberian makan harus, kalau pemberian makannya detik dan dibaginya itu kita penjualnya adalah setiap sore hari gitu teman-teman. Nah bro, kita perhatikan adalah bagaimana itu pemberian makan yang cukup ya, terus vitamin dan sebagainya. Nah pada saat sapi biar supaya nantinya sapi itu dagingnya biar bagus, kemudian tidak gampang terkena penyakit seperti itu. Karena kita tahu bahwasanya maraknya penyakit PMK ini sangat berbahaya bagi peternak, bagi sapi sendiri maupun bagi untuk pemotong daging tersebut ya teman-teman. Ya tipsnya salah satunya adalah kita harus bagaimana pengelolaan pemberian makan harus teratur dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan wawancara tentang Kak siapa sih? Aris ya, tentang peternakan. Jadi pertama ini bagaimana kondisi kandang dan fasilitasnya untuk di peternakan sapi. Maksudnya untuk apa nih? Untuk kondisi kandangnya sekarang. Ya untuk kandang ya pastinya untuk ternak sapi ya harusnya memang dibuat senyaman mungkin. Yang tujuan memang ada kan secara teori, ada untuk standarisasi ukuran-ukuran dari panjang kandang berapa, terus per sekat antar sapi itu berapa ada. Kalau untuk pakan-pakannya, pakan sapi peternakan ini, kalau di kandang saya pribadi ada 2 bahan pakan yang saya gunakan. Pertama konsentrat, yang kedua hijauan alami yang rumput. Dan untuk upaya yang dilakukan untuk pembersihannya gimana? Untuk pembersihan dilakukan 2 kali sehari. Pertama pagi hari sebelum proses pemberian pakan itu dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu ya sekitar, kalau di kandang saya jam 7 mulai start bersih-bersih, habis itu langsung lanjut pemberian pakan. Sorenya juga jam 4 mulai bersih-bersih, terus lanjut pemberian pakan. Untuk jumlahnya mungkin jumlah sama jenis sapinya. Kalau umumnya kalau ini kan posisinya alhamdulillah baru panen, soalnya memang momen Idul Fitri kan membutuhkan permintaan daging kan banyak kemarin. Alhamdulillah panen semua, ini tinggal 1 ini di kandang, jadi baru mau nyari pilihan lagi.
biasanya kalau di kandang saya ya cuma 6 ekoran. Untuk jenis bervariasi, ada ini yang tersisa di sini limosin, biasanya juga pegon itu persilangan antara PO, biasanya PO yang putih, tapi putih itu indukannya putih, cuma disilangkan dengan bibit jenis kayak Brahma itu, jadi keluarnya itu tidak pure sapi jenis, melainkan ada darah dari si PO tersebut gitu. Terakhir kendala dan tantangan untuk menjadi peternak apa saja? Kalau tantangan banyak ya Mas ya. Pertama dari ilmu dalam mencari bakalan bibit itu kan juga penting. Itu pertama untuk mencari tipe-tipe sapi apa yang mudah ditemukan, terus untuk ya banyak lah kalau dijelaskan ya mungkin secara spesifiknya lah ya, untuk mungkin dilihat dari kakinya kokoh enggaknya, terus prospek kedepannya ini sapi ini gimana, itu diperlukan. Yang kedua tantangannya terkait dengan penyakit hewan, karena memang di 3 tahun ini maraknya penyakit yang dari PMK, LSD. Saya juga baru ya hampir 4 tahun lah, malah awal-awal itu langsung diuji dengan munculnya berbagai penyakit itu. Ya, jadi ya tantangannya di situ, bagaimana kita menanggulanginya, mengobatinya. Jadi itu yang bikin ketika sapi terkena penyakit banyak untuk menghabiskan tenaga pikiran untuk mengobati. Yang terakhir ya pasti untuk tantangannya itu di kendala saya juga masih belajar di masalah pemasaran untuk pasar, soalnya kan memang khususnya di daerah Rembang sini untuk sapi jantan, kan kalau di sini kan jantan Mas untuk penggemukan, kan kalau untuk di daerah Rembang sendiri kan masih minim orang yang melihara sapi jantan untuk digemukan. Kebanyakan rata-rata petani-petani di sini kan memelihara yang betina untuk dianakkan. Nah, kalau ini di sini untuk jantan, jadi untuk pasar pun sangat masih kurang masih perlu banyak belajar lagi untuk untuk pembuangan pasarnya seperti itu. Nah, itu saja wawancara saya sama Kak Aris ya. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.